kalimat sholawat, kalimat pujian. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan itu senantiasa membawa barokah dalam kehidupan kita. Selawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Adapun pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai tentang pembahasan kalimat dan makna murtad. Ini yang kita bahas. Anak-anak yang dimuliakan Allah, kaji ini sudah barang tentu sudah pernah anak-anakku dengar, maka kita mengupas kembali, diambil dalam sebuah buku atau kitab bernama Sulamut Taufik. Sebelum sampai pemahaman makna murtad itu, kita pahami dulu apa arti namanya musyrik dan apa artinya maknanya kafir, baru maknanya murtad. Yang pertama ada istilah namanya musyrik. Musyrik ini dalam maknanya adalah, kalau secara pemahaman sederhananya, kita menduakan Allah Ta'ala. Kalimat menduakan ini baik dari sifat, ada yang lebih hebat dari Allah, ada yang lebih berkuasa dari Allah, ada lagi yang lebih tinggi kekuasaannya dari Allah. Kalau itu diucapkan dari mulut lalu diyakini di dalam hati, maka orang yang menyebut itu menjadi orang yang musyrik. Jadi kalau begitu Ustaz, kalau kita musyrik apa kira hukumannya? Hukumannya dosa besar, maka dia sudah menjadi orang-orang yang sangat-sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini banyak kita dengar orang-orang yang sedikit sekali pernah tersebut dalam ucapannya bahwa ini ada kekuatan ini ada kelebihan ini. Semua yang diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi ini itu tidak ada sedikit pun kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita dulu bawa anak-anakku, kalau ada kita domang jambe domboki kan begitu kan, apa nama juki apa nama kapalawa, kalau hujan panas ya kan, lalu dia apa namanya digosok kan gitu. Padahal kalau dipikir domboki itu tak ada kekuatan kan gitu. Tapi kalau begitu digosok ke badan kita agak hidup sedikit. Kenapa begitu? Itulah kuasa Allah. Sesuatu yang tak punya kehebatan, sesuatu yang tak punya kekuatan, kalau Allah berikan itu pada sesuatu, katakan benda, terjadi ada kelebihan, itu semuanya berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang berlomba-lomba ingin mencium batu Hajar Aswad ketika di kota Mekah? Karena sudah diberikan perintah Rasul. Tapi kenapa sampai mereka berebut? Karena adanya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi artinya anak-anak itu nanti
di masa engkau remaja, dewasa, bila ada sesuatu yang lebih hebat, yang ada sesuatu yang menakjubkan, maka kita mengucapkan kalimatnya apa? Masya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita pikirkan mungkin Allah menitipkan kelebihannya kepada kita. Itu harus kita ucapkan. Paham? Jadi tidak boleh ada dari mulut kita mengucapkan bahwa ada kekuatan atau yang lebih dahsyat melainkan dari Allah. Itu tidak boleh. Sering kita baca dalam sholat, la haula wala quwwata, tidak ada upaya seseorang pun melainkan kekuatan Allah. Nabi Musa tidak punya kekuatan, tapi kenapa tongkatnya bisa menjadi ular? Karena izin. Nabi Musa tak punya kekuatan, tapi kenapa tongkatnya bisa membelah lautan? Karena izin Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan istilah namanya mukjizat. Ini ketika mati ada. Dulu musim cincin, ya kan? Cincin itu musim menanam. Lalu contohnya makin biasa, makin itu tidak boleh. Air dipercik-percikan, rumah biar datang percik itu juga tak boleh. Kalaupun kita lakukan, jangan niat kita itu, niat kita apa tadi? Mudah-mudahan Allah merestui dan meridhoi perbuatan kita. Itu yang harus. Maka yang dimulai itu apa? Niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita paling tak boleh banyak-banyak mengaji. Penting sih kita dapat. Yang kedua ada istilah namanya kafir. Kafir ini memang sudah awalnya dia menjadi kafir. Memang sudah mulai dia lahir, dibesarkan oleh ayah omaknya dengan agama yang diyakini ayah omaknya, maka terjadilah keimanannya saat itu. Itulah namanya kafir. Jadi kafir ini orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, langsung dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka langsung disebutkan dalam Quran namanya surah Al-Kahfi. Qul ya ayyuhal. Kalau kafir itu tidak perlu kita permasalahkan, karena kita tahu. Yang ketiga ada istilah namanya murtad, ini kita bahas. Ya. Karena nanti banyak kita nanti di masa kita dia sebenarnya sudah murtad, tapi dia tidak percaya gitu. Kenapa? Karena dari ucapannya, dari lisannya. Contoh kita bahas murtad. Murtad itu apa kan? Murtad itu kalau bahasa mudahnya keyakinannya yang pertama itu berpindah kepada keyakinan yang lain. Ya. Tadinya dia Islam berpindah kepada keyakinan non-Muslim. Ya, itulah murtad. Ustaz ingin tanya, kalaulah ada orang Islam pindah ke agama lain, katakanlah ini dia dulu Islam, pindah dia ke menjadi orang, kita katakanlah non-Muslim dan non-Muslim. Maka pertanyaan Ustaz, selama dia Islam, selama dia Islam, katakan dia 30 tahun menjadi Islam, masuk dia menjadi Kristen ini dari mulai 31 sampai 37, 38 tahun dia dapat hidayah. Lalu hidayah itu masuk, dia balik ke dalam agama Islam. Pertanyaan saya, selama dia Islam, udah balik dari saya, selama dia Islam, apakah ibadahnya masih tetap diterima Allah? Atau jadi disebut juga orang malu? Atau dia begitu dia masuk Islam balik, apakah dia seperti tisu ini tak punya dosa? Mengerti maksudnya? Mengerti? Orang kan memahami kalau masuk Islam kan seperti kertas putih katanya. Itu anggap ini kertas merah. Dia menganggap seperti bayar. Apakah orang yang murtad sama seperti begitu? Coba jawab, sebelum saya jawab. Mengerti? Iya Pak, kalau radio saya sudah ya. Saya ulangi lagi. Kalau bisa kamera ini putar dan nampak semua. Ada orang Islam umurnya di masa itu 30 tahun dia sudah Islam.
Antah kau dapat perempuan dia, perempuan dirayu dia, perempuan tu merayu dia, dia kan pulang tampan lagi. Jadi dirayu dia, laki-laki ini masuk lagi dia dalam agama manusia. Lalu ketika dia masuk dia 7 tahun dia tidak menjadi orang Islam. Ketika itu dapat hidayah dari Allah, umur 38 dia balik Islam. Balik Islam. Pertanyaan Ustaz, selama dia menjadi Islam, apakah pahalanya tadi masih diterima Allah dan dosanya masih tetap, atau dia seperti bayi yang baru dilahirkan? Coba mengerti saya? Coba lihat. Apakah setiap orang yang keluar dari agama Islam masuk balik apakah dikatakan malu? Coba dulu. Sebelum Ustaz jawab, dikatakan dulu. Ya. Kamu dia kalau angin udah bosan kepada orang tahu. Mengerti mau saya? Mengerti kan? Apakah di masa dulu di Islam itu terhapus dosa pahalanya setelah dia masuk kafir, tiba-tiba dia balik masuk Islam, pahalanya itu tadi tak dihitung lagi, dosanya tak dihitung lagi. Baca dulu dia, anakku, jadi masuk kafir, ya kan? Malik dia masih Islam, dosanya di masa lalu tak sholat dan sholat itu, apakah dihapus? Apakah dia balik seperti bayi murid? Gimana? Coba jawab dulu. Coba. Mengerti ya? Mengerti? Aku jawab saya, aku tak apa aku bilang. Kalau salah berdiri, ambil otak dulu, mereka mau tahu dulu. Kembali suci, berarti itu mu'allaf balik. Iya, berarti maksud Ustaz mu'allaf balik tadi seperti bayi baru dilahirkan. Kan begitu Ustaz. Orang yang masuk Islam seperti bayi dilahirkan. Suci. Ini jawab saya. Apa dulu? Apa dulu? Antara boleh kembali ke rumah. Atau pikirkan lagi ke pasar kuala, lagi pikir PR lagi, ini lagi, atau pikir mama lagi pikirkan bang. Oh itu udah kos-kosan pikirkan. Itulah begitu bertanya sama kamu baru bilang. Alhamdulillah, bertambah. Ulangi lagi yang baru datang. Ulangi lagi. Aku tak mendapat jawaban. Siapa yang bertanya? Putri. Ngomong apa Putri? Jawab Putri. Kalau tidak mengerti. Ada orang Islam masuk dia ke dalam contohnya seperti itu ini. Lalu dia 7 tahun dia menjadi non-Muslim, balik ke Islam. Segala macam dosa dan pahalanya udahkah dihapus? Apakah dia seperti bayi yang melahirkan? Atau dosanya tetap, pahalanya hilang? Atau macam mana? Pahalanya tetap, dosa macam mana? Oh, dosanya tetap. Iya pula lihat begitu. Dosanya tetap. Maka saya ingin hidup tidak. Saya ingin hidup. Coba dulu, panggil dulu. Dosanya hidup, dosanya tetap. Coba. Ibu, bukan putih. Ini menjadi polemik bagi kita. Ya. Dalam buku itu disebutkan adalah bahwa kalau dia balik ke dalam agama Islam, maka ibadah selama dia menjadi Islam tetap diterima Allah dan dosa dia tetap berjalan. Tetapi selama dia menjadi 7 tahun dia tidak Islam, balik dia menjadi Islam, wajib dia mengqadha seluruh salat.